Halo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Merinding, ada energi besar yang sedang menuju kamu saat ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Eight of Swords, ada Eight of Pentacles, The Hangman, dan di sini ada Seven of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Wheel of Fortune. Saya merasakan ini tentang perubahan ya, kenaikan atau kehidupan kamu yang akan berubah kepada sesuatu hal yang luar biasa. Ini yang saya rasakan. Jadi untuk sebagian kamu yang saat ini masih mikir enggak mungkin atau enggak bisa atau enggak bakalan ketemu lagi dengan seseorang yang tepat, atau berpikir keadaan kamu akan stuck, kayaknya buang pikiran itu jauh-jauh ya. Saya merasakan di sini kehidupan kamu akan berubah total, perubahan yang drastis. Ini bisa tentang kedatangan sosok yang akan menaikkan derajat kehidupan kamu. Ada energi besar yang sedang menuju kamu saat ini, yang gak kamu sangka-sangka dan yang gak kamu duga-duga. Oke, jadi gak akan selamanya ya kamu berada dalam keterpurukan, gak akan selamanya kamu berada dalam kehancuran. Entah itu perpisahan, entah itu dalam karir, atau apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, atau masalah apapun ya yang sedang kamu hadapi saat ini, atau ada sebagian kamu yang kayaknya dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi ya, nggak selesai-selesai. Yakin ya akan ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Wheel of Fortune di sini artinya akan ada perbaikan. Oke, perbaikan. Jadi nggak akan selamanya kamu berada dalam, ya mungkin ada yang dalam penantian. Ada yang kayaknya di sini apa yang direncanakan tidak sesuai. Ada yang kayaknya bisa saja udah mau nikah atau sudah mempersiapkan pernikahan, tapi tiba-tiba gagal karena ada sesuatu hal ya. Bisa saja ternyata pasangan kamu ini menyembunyikan hubungannya dengan seseorang. Bisa aja ya terbongkarnya mungkin saat udah mau nikah. Artinya saat udah mau nikah ternyata bisa saja
dia berselingkuh, atau bisa saja dia sudah punya pasangan yang sah, ternyata entah itu suami orang atau istri orang, ternyata bisa aja ya. Jadi ada hal-hal yang kayaknya membuat kamu di sini, kalau untuk bicara tentang hubungan, ada yang membuat kamu kayaknya menutup diri. Itulah artinya ya, kayak masih trauma untuk bisa menjalin sebuah hubungan yang baru. Tapi saya lihat di sini akan ada sosok yang mendekat yang bikin kamu itu percaya, yakin bahwa ini adalah alasan kenapa dulunya kamu pernah salah atau gagal untuk menuju pernikahan. Artinya Tuhan mempersiapkan kamu untuk seseorang yang lebih baik lagi. Itu artinya. Ada Eight of Swords di sini. Saya lihat memang kadang banyak hal yang membuat kamu di sini menutup diri ya, atau insecure, atau merasa kayaknya udah nggak ada harapan lagi untuk bisa benar-benar menemukan atau bahagia lagi. Atau di sini ada yang masih belum terima ya, ada yang masih trauma, ada yang masih belum terima kalau ternyata kenyataannya bahwa pasangan kamu itu sudah punya pasangan yang sah. Ada yang nggak terima dengan kenyataan, ada yang menarik diri, ada yang mungkin di sini ya malu pasti ya, insecure pasti, menarik diri dari lingkungan, dari pertemanan atau bahkan keluarga sendiri. Ada hal-hal yang membuat kamu menarik diri. Tapi yakin semua yang terjadi, entah itu tentang ya, artinya Tuhan menyelamatkan kamu juga di sini. Oke, Tuhan menyelamatkan kamu dari seseorang yang sebenarnya itu adalah seseorang yang manipulatif ya, seseorang yang kayak toksik, atau seseorang yang menyembunyikan kepalsuan yang luar biasa. Artinya Tuhan menyelamatkan kamu dari seseorang tersebut. Meski rasa sakit itu luar biasa, kecewanya luar biasa, tapi ya artinya kamu harus mampu berpikir bahwa di sini Tuhan menyelamatkan kamu. Meski gagal, meski kamu harus menanggung malu. Oke? Tapi intinya Tuhan menyelamatkan kamu. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Ada Eight of Pentacles di sini, dan pelan-pelan memang nggak mudah ya untuk kamu jatuh cinta lagi, nggak mudah untuk kamu membuka hati lagi, nggak mudah. Tapi pelan-pelan kamu mulai merasakan ada yang terbaik, ada yang bikin kamu tersenyum lagi, ada yang bisa bikin kamu bahagia lagi. Intinya kehadiran seseorang atau kedatangan sosok seseorang ini memberikan banyak hal positif dalam kehidupan kamu. Pikiran kamu jadi positif, kamu punya semangat yang baru, kamu sudah lebih yakin bahwa semua yang terjadi dulunya itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk lebih bijak, untuk lebih dewasa, untuk lebih selektif dalam berbagai hal. Jadi jangan termakan tentang janji-janji ya, atau hanya kata-kata tapi tidak dengan pembuktian. Jangan sampai. Artinya kamu harus lebih realistis, kamu harus lebih logika dalam melihat apapun, menilai apapun ya tentang seseorang yang mendekat sama kamu. Jadi hati-hati ya. Artinya di sini meski kamu sulit untuk jatuh cinta, tetapi tentunya nanti pilihan kamu ini akan tepat ya, akan tepat terhadap seseorang yang benar-benar terbaik untuk kamu. Jadi saya lihat di sini pelan-pelan kamu mulai kembali membuka hati, karena keadaan nanti akan berbalik ya, keadaan akan berbalik. Ya mungkin untuk orang yang pernah bohongin kamu, untuk orang yang pernah kayak ingin merusak kebahagiaan kamu, atau ada orang yang mau menjadikan kamu yang kedua, itu istilahnya ya. Artinya di sini kamu akan berani untuk melakukan penolakan terhadap seseorang yang toksik atau karmik. Artinya di sini kamu tidak lagi mau dalam hubungan yang nggak sehat, atau mungkin ada posisinya di sini kamu menjadi yang kedua ya. Ada yang sebagian kamu yang memilih untuk bertahan di hubungan yang menjadi orang kedua.
orang ketiga. Oke, orang ketiga dalam hubungan seseorang. Oke. Tapi di sini saya lihat kamu sudah akan lebih realistis, sudah lebih logika ya untuk meninggalkan apapun yang kamu anggap ini nggak baik. Karena kayaknya kamu sudah menyadari kalau jadi orang ketiga itu kebahagiaannya itu semu. Kebahagiaannya itu hanya saat dia ada di samping kamu, tapi di saat dia pergi, ya dia bukan milik kamu. Itu akan nyakitin kamu lagi. Jadi ada sebagian kamu yang sudah lebih berpikir kritis ya untuk meninggalkan hal-hal yang kamu anggap itu nggak baik untuk kamu. Karena semakin lama kamu dalam hubungan yang salah, kamu akan semakin nantinya terluka. Oke, itu. Ada 7 of Wands dan saya lihat di sini apapun ya yang mungkin sedang kamu hadapi dalam hidup saat ini, kamu akan mampu untuk melewatinya. Meski terlihat nggak mudah, terlihat sangat sulit bahkan, tapi setelah kamu jalani, kamu mampu untuk melewati semua itu. Jadi jangan ngomong nggak bisa dulu, jangan katakan nggak sanggup dulu, tapi jalani dulu. Ternyata kamu punya kekuatan, ternyata kamu punya energi untuk melewati semua itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Sekali lagi, perubahan itu akan ada, kamu akan mampu untuk melewati semua itu dan akhirnya benar-benar menemukan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Upper World, ada Time Master, ada Earth Keeper. Di sini ada The Crow dan di sini juga ada Serpent. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang mengejutkan ya. Selalu ada hal-hal yang kadang buat kamu itu nggak nyangka atau nggak menduga atau di luar kendali ya. Ada yang datang, tapi juga kan ada yang, ya mungkin ada yang pergi, ada yang datang. Ada yang bikin kamu sedih, tapi ada juga yang akan bikin kamu bahagia. Itulah dinamika dalam hidup. Tapi di sini saya lihat kamu sudah cukup mampu untuk belajar memahami ya arti sebuah kehidupan. Memang kadang nggak selalu sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jika kamu berpasrah diri, jika kamu berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ini pastinya semua ada alasannya, artinya menumbuhkan pikiran yang positif ya, artinya yang baik-baik itu juga akan datang untuk kehidupan kamu. Ya belajar ya, kamu belajar untuk tentang kesalahan, untuk tentang penyesalan, untuk tentang bagaimana cara kamu memperbaiki kehidupan kamu. Kamu selalu belajar dari apapun yang pernah terjadi. Ya nggak belajar dengan apapun yang menimpa kamu aja, tapi juga belajar dari apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi di sekeliling kamu. Kamu belajar dari semua itu untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, untuk tidak lagi masuk ke lubang yang sama. Oke, ya artinya di sini ini ada sebuah peningkatan ya. Karena memang untuk sebuah perubahan dalam hidup, ya pastikan perubahan itu dimulai dari dalam diri kamu sendiri dulu. Jika dalam diri kamu sudah mengalami sebuah perubahan yang positif, maka nanti hal-hal baik itu akan dengan sendirinya datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi di sini saya lihat kamu sudah lebih kayak sudah lebih tahu arah kamu itu mau kemana, tujuan kamu itu mau kemana. Ya mungkin sempat kehilangan arah di saat ada yang hancur, ada yang ditinggalkan atau ada pengkhianatan, sempat kehilangan arah, bingung mau ngapain, atau pernah ditinggalkan oleh orang yang sangat kamu sayangi. Tapi kembali lagi pelan-pelan kamu mulai menerima. Di saat kamu menerima tentang apapun yang ditakdirkan Tuhan, ya artinya kamu bisa untuk melewati proses ini.
Jadi nggak akan selamanya, memang butuh perjuangan, butuh kesabaran, bahkan ada yang dikorbankan juga di sini. Tapi ya itu memang adalah sesuatu hal yang sudah digariskan ya. Kadang mau nggak mau kamu harus terima, mau nggak mau kamu harus hadapi. Oke, yang terpenting kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi semua itu. Kembali lagi, hidup kadang nggak selalu sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Jadi persiapkan diri kamu untuk bisa menghadapi hal-hal yang tidak terkendali. Oke, karena di sini ada the serpent juga. Saya lihat di sini memang jalan kamu ini nggak mudah ya, artinya proses kamu dengan proses orang lain kayaknya beda, jadi jangan samakan nantinya. Ya mungkin ada teman atau keluarga atau sahabat yang kayaknya mudah sekali untuk mendapatkan atau mencapai tujuannya, tapi di sini kok kamu sangat sulit sekali. Tapi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan, yang gimana pun harus kamu lewati. Artinya Tuhan tahu kamu punya kekuatan untuk bisa melewati semua itu. Sebenarnya ini juga ada baiknya ya. Mungkin kamu ditempa dulu dengan kesedihan, keterpurukan, kegagalan. Kamu ditempa dulu agar mental kamu kuat, dan untuk kedepannya kamu lebih bisa menghargai, melindungi tentang apa yang kamu miliki. Karena itu penting. Di saat kamu berproses, kamu akan lebih bisa menghargai. Beda jika kamu, mungkin ada sebagian kamu yang instan ya mencapai sesuatu hal ya. Kalau instan biasanya tidak terlalu menjaga karena kamu merasa gampang untuk mendapatkannya. Tapi di saat kamu memilih untuk berproses, berpikir itu nggak gampang, itu nggak mudah, artinya kamu akan menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Oke, karena memang saya lihat di sini ada jalan yang berliku, ada jalan terjal, ada jalan naik turun ya, untuk kamu bisa sampai di tujuan kamu. Tapi pada akhirnya kamu benar-benar akan mampu untuk melewati apapun hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu, yang akhirnya kehidupan yang lebih baik, berkualitas, ketenangan, kedamaian itu akan benar-benar kamu dapatkan ya, tentang kedatangan sosok yang akan benar-benar merubah kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun ujian dan cobaannya, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.